mengenai sistem zonasi PPDB. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kaira Safitri sebagai moderator. Saya Agustinus Riki Juan Pradana sebagai pendukung 1. Saya Izanur Fauzia sebagai pendukung 2. Saya Nabila Nisa sebagai penentang 1. Saya Latifah Suci Fauzia sebagai penentang 2. Saya Sani Nopianto sebagai kesimpulan. Diskusi ini mengenai perlukah sistem zonasi PPDB dihapus? Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis zonasi sudah berlangsung selama 9 tahun. Tujuan awalnya adalah pemerataan pendidikan, namun hingga kini masih menimbulkan polemik. Menteri Pendidikan Baransana pun menyatakan niat untuk menghapus sistem ini. Lalu, perlukah sistem ini benar-benar dihapus? Mari kita dengarkan dua pandangan dari narasumber kita hari ini. Saya sebagai pendukung pertama izinkan untuk menyampaikan argumentasi saya. Menurut saya, sistem zonasi sudah saatnya dievaluasi secara menyeluruh, bahkan dihapus. Banyak anak-anak yang memiliki prestasi tinggi justru tidak bisa masuk ke sekolah unggulan karena kalah dalam pelajaran. Ini tidak adil. Selain itu, praktik manipulasi alamat masih sering terjadi, membuktikan bahwa sistem ini rawan disalahgunakan. Kalau pemerataan kualitas pendidikan adalah tujuan utamanya, maka perlu dibenahi adalah kualitas sekolahnya secara menyeluruh, bukan membatasi pilihan siswa. Saya Nabila Nisa sebagai penentang 2. Saya kurang setuju jika sistem zonasi dihapus begitu saja. Memang belum sempurna, tapi sistem ini berhasil mengurangi kesenjangan antara sekolah unggulan dan non-unggulan. Sekolah-sekolah di pinggiran mulai mendapat perhatian lebih, dan siswa tak harus pergi jauh hanya demi sekolah favorit. Kalau sistem ini dihapus, bisa jadi sekolah unggulan kembali jadi rebutan dan sekolah lain makin tertinggal. Jadi, ada yang menyoroti ketidakadilan bagi siswa berprestasi, dan ada pula yang menilai sistem ini sebagai langkah menuju pemerataan. Apakah solusi terbaiknya ada di tengah-tengah? Saya juga sebagai pendukung 2, mungkin bukan soal penghapusan total, tapi reformasi. Buat sistem jarak tetap mempertimbangkan jarak, tapi juga memberikan ruang bagi prestasi dan minat. Fleksibilitas harus ada. Saya Latifah sebagai penentang 2, setuju. Tapi jangan buru-buru sampai kita menemukan solusi yang benar. Jangan malah niat baik kita malah menjadi masalah yang salah. Menarik, jelas bahwa sistem pendidikan harus terus dikaji dan disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Terima kasih atas pandangannya. Saya Sandi Nopianto sebagai kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis zonasi masih menjadi perdebatan. Pihak pendukung penghapusan sistem zonasi berpendapat bahwa sistem ini tidak adil bagi siswa berprestasi dan rawan disalahgunakan. Sementara itu, pihak penentang penghapusan sistem zonasi berpendapat bahwa sistem ini berhasil mengurangi kesenjangan antar sekolah unggulan dan non-unggulan. Kedua pihak sepakat bahwa sistem pendidikan harus terus dikaji dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Solusi yang mungkin adalah reformasi sistem PPDB yang mempertimbangkan jarak, prestasi, dan minat siswa, serta memberi fleksibilitas, namun perlu ada kehati-hatian dalam mengubah sistem ini agar tidak menimbulkan kekacauan baru. Dalam kesimpulan, sistem PPDB berbasis zonasi perlu dievaluasi dan disesuaikan untuk mencapai tujuan pemerataan pendidikan yang lebih baik. Sekian diskusi mengenai sistem zonasi PPDB yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.